Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Ada satu hal yang luar biasa yang hari-hari ini saya melihat dengan kacamata rohani. Saya merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, karena memang perlu untuk merenungkan firman. Saya harus merenungkan firman. Hari-hari ini yang perlu kita buat adalah merenungkan firman. Karena itu penting buat kita. Karena waktu kita merenungkan firman, kita sedang memberi makanan bagi manusia rohani kita. Karena Bapak Ibu Saudaraku umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, menghadapi situasi keadaan dunia hari-hari ini, ya, kita perlu satu kekuatan yang melampaui segala akal, satu kekuatan yang melampaui segala pikiran, kemampuan, kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Ya, ini sebabnya Bapak Ibu Saudaraku umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, ada satu kekuatan yang super dahsyat, maha dahsyat, luar biasa, yaitu firman Allah. Itu sebabnya tidak seorang pun kuat tanpa merenungkan firman. Saudara, ada banyak orang aktif di gereja, pelayanan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa pelayanan tidak membuat kita dewasa. Ya, pelayanan, karena rajin pelayanan di gereja tidak membuat menentukan bahwa seseorang itu dewasa. Karena yang membuat kita dewasa adalah waktu kita makan firman Tuhan. Seorang bayi untuk dia bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, dia butuh yang namanya makanan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pastikan bahwa hari-hari ini kesibukan apapun, pekerjaan apapun yang saudara dapat kerjakan hari-hari ini, saya mau sampaikan buat saudara, jangan lupa makan firman Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita. Tubuh kita memerlukan makanan. Tubuh jasmani kita memerlukan makanan. Tubuh rohani kita pun memerlukan makanan. Itu sebabnya tanpa kita makan, kita tidak akan kuat. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan semua kerja, agenda-agenda yang Tuhan sudah percayakan bagi tiap-tiap kita. Bapak Ibu Saudaraku umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita memiliki dasar pondasi yang kokoh untuk berjalan di bawah kolong langit ini. Pondasi itu kata firman Tuhan, kata Paulus di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tentang dasar dan bangunan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kita jelas, ya, dasar kita jelas, yaitu Yesus Kristus. Tapi yang menjadi persoalan bagi banyak orang hari-hari ini adalah bagaimana kita membangun di atas dasar itu, Bapak Ibu Saudara. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Kalau ditanya hari-hari ini, percaya Yesus, semua orang percaya Yesus. Kalau ditanya engkau mengasihi Yesus, semua orang mengasihi Yesus. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk membangun kehidupan ini agar tetap strong, agar tetap berkualitas, agar tetap bergairah menjalani hidup ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, itu sebabnya saudara, Rasul Paulus berkata di dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa dasar kita adalah Yesus Kristus. Semua orang pasti memiliki dasar itu. Percaya Yesus, ya. Tapi untuk membangun itu penting bagi kita. Bagaimana membangun di atas itu penting. Makanya Rasul Paulus menuliskan dengan jelas di sini ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, saudara. Ya, ini sesuatu, ini bahan-bahan material-material yang dapat kita temukan di bumi ini. Ya, ini material-material yang digunakan di bumi ini, saudara.
sekali lagi. Apa yang Paulus sampaikan, utarakan di ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, permata, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi semua yang disampaikan oleh Paulus materialnya ada di bumi. Materialnya ada di bumi. Dan itu sudah teruji dari waktu ke waktu. Haleluya. Amin. Itu sudah teruji dari waktu ke waktu. Apa yang ada di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan. Apa yang ada di bawah kolong langit ini, di dasar bumi. Ya, haleluya. Yang masih bernaung di bawah kolong langit ini, semuanya bersifat sementara. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan hari ini bagaimana engkau membangun. Perhatikan hari ini dengan bahan apa, materialnya apa waktu engkau membangun. Pangkat, apa lagi? Jabatan, ya, jabatan dan pangkat, ya. Kekayaan, apa lagi? Ya. Kemampuan intelektual kita tidak akan cukup untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, pangkat, jabatan, harta, semua apa yang kita miliki tidak dapat menolong kita hari-hari. Dan itu sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara. Negara-negara yang besar, negara-negara superpower, negara-negara yang memiliki kualitas kesehatan, ya, alat-alat kesehatan yang canggih sekalipun tidak dapat menahan dan menangkal virus corona beberapa waktu yang lalu, tahun yang kemarin. Banyak orang, banyak negara mengalami goncangan ekonomi. Ya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa mulai goncang. Ya, dan ada berbagai usaha-usaha yang mulai bangkrut di mana-mana. Penghasilan mulai menurun. Pengangguran mulai meningkat. Segala sesuatu digoncang, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27, di situ dikatakan. Satu kali lagi, ya, kalau di situ dikatakan begini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi. Semuanya harus terjadi, ya, supaya goncangan-goncangan itu membuktikan bahwa ada yang tidak tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan itu yang kita perlukan hari-hari. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan buat saudara. Sebagai hamba Allah saya menyampaikan buat setiap saudara. Dimanapun saudara berada, profesi apapun, pekerjaan apapun saudara yang hari-hari ini saudara kerjakan, dengar baik. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan harus menjadi material-material yang kita pakai untuk membangun kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius, coba kita lihat di dalam Injil Matius tentang dua macam dasar. Setiap orang, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai pada ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Kalau hari ini kita diberikan ketenangan, kalau hari ini saudara boleh tenang di rumah, saudara boleh hidup aman, saudara boleh makan yang cukup, saudara boleh beraktivitas dengan baik, dengan nyaman, dapat melihat istri, anak, suami, orang tua dalam keadaan yang baik. Saya mau katakan buat saudara, itu adalah kesempatan untuk engkau membangun hidup ini. Sekali lagi, kalau hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang tenang, boleh pergi beribadah, boleh pergi bekerja dengan baik, nyaman, tidak ada gangguan sesuatu apapun, saudara diberikan kekuatan, kesehatan, saudara masih dapat melihat istri, saudara masih dapat melihat suami, saudara masih dapat melihat anak-anak, orang tua, keluarga saudara, semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa. Tuhan sedang memfasilitasi kita. Itu artinya Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi setiap saudara untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan sekali lagi. Kalau keadaan kita hari-hari ini dengan segala baik, dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita hari-hari ini, dengarkan umat Tuhan. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Karena Tuhan sedang mempermudah saudara untuk membangun hidup dengan Dia. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Haleluya. Bapak ibu saudara, jangan bermimpi bahwa dunia ini sedang menuju kepada hal-hal yang baik. No. Dunia ini akan sedang menuju kepada kehancuran. Habis virus corona kita tidak tahu virus apa. Kita tidak tahu. Tapi pastikan hidupmu tetap di dalam Tuhan. Hidupmu tetap mengandalkan Tuhan. Makan firman tiap waktu. Kebenaran itu harus dimakan. Harus. Tidak boleh tidak. Engkau harus mendengarkan firman siang dan malam. Supaya engkau bertumbuh dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan dunia ini akan terus terjadi. Perubahan-perubahan segala sesuatu akan terus terjadi. Tapi yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Itu yang harus saudara pegang. Dunia ini sedang menuju kepada perubahan-perubahan. Makanya tidak heran ada banyak orang gelisah. Ini kenapa begini? Dulu begitu. Kok sekarang jadi begini? Dulu kita bisa pergi ya, bebas-bebas. Sekarang kok tidak? Kenapa? Berbagai macam hal. Ya, haleluya. Ada banyak orang gelisah. Ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang bimbang hari-hari ini. Tapi sebagai hamba Allah, kalau saja 3, 4, 5 tahun yang lalu kita sudah menanggapi firman tentang segala sesuatu akan digoncangkan, barangkali waktu goncangan ini terjadi, kita tidak akan gelisah, tapi kita akan semakin strong, kita akan semakin kuat, kita akan semakin berjalan dari gairah kepada gairah. Kenapa? Karena kita mengerti. Ini sebabnya belum terlambat, ini waktunya, ini saatnya bagi saudara untuk membangun. Kalau hari ini engkau lihat keadaan segala sesuatu begitu baik, dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan bagimu, engkau boleh tinggal pada rumah yang baik, ya, dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan semua, engkau boleh pelayanan semuanya dengan baik, ya, penghasilanmu masih tetap dapat mencukupi semua kebutuhan hidupmu. Bersyukur untuk itu dan bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena engkau tidak mungkin membangun di saat badai. Engkau tidak mungkin membangun rumah di saat badai. Haleluya. Karena itu kesempatan. Ketika segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk engkau alami tenang. Engkau alami wow luar biasa. Maka itulah saat untuk engkau membangun hidup ini. Bapak ibu saudaraku, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, dimanapun saudara berada, sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan buat setiap saudara, jangan biarkan waktu-waktu ini. Tapi ini adalah waktu yang strategi bagi kita untuk terus makan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Haleluya. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu yang strategi bagi kita
untuk membangun kehidupan rohani dengan Tuhan. Supaya ketika datang badai, ketika datang cobaan, kita tetap kuat, kita tetap strong, kita tetap bergairah. Haleluya. Ada orang yang ketika tanggal muda, duitnya banyak, sukacitanya luar biasa, rajin ke gereja. Tapi ketika tidak ada duit, wow, pintu gereja tunggu nanti tanggal muda. Tapi hari ini engkau bertobat, jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh ilah zaman ini. Uang bukan segala-galanya, pangkat bukan segala-galanya, durasi 5 tahun saja, setelah itu diganti orang lain. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kekayaan bisa habis, gengat dan karat memakannya. Apalagi yang tidak bisa habis? Firman Tuhan tidak pernah berkesudahan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah pujian, katakan begini: ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Berdiri atas firman Tuhan, berdiri dan berjalan dalam kebenaran. Bapak ibu saudara, orang yang hidupnya melimpah dengan firman, dia akan menikmati kebajikan dan kemurahan, tetap akan menyertai. Orang yang rajin hidupnya diisi dengan firman, orang yang melimpah dengan firman, di hadapan musuh sekalipun, dia tetap menikmati kekuatan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kelima, di situ dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu efek daripada piala yang melimpah. Kehidupanmu yang melimpah dengan firman. Haleluya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada cara lain, tidak ada jawaban lain untuk membawa kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang semakin strong di dalam Tuhan, selain kita terus membawa hidup ini merenungkan firman Tuhan. Yosua pasal 1, ketika Tuhan memberikan instruksi surgawi kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, karena itu engkau akan menggantikan dia memimpin bangsa Israel, bukan lagi keluar dari Mesir, tapi merebut Yeriko, tanah Kanaan. Bapak ibu saudaraku, di situ dikatakan ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan saudara, kita tidak mungkin dapat memperkatakan firman tanpa kita makan kebenaran. Kita tidak mungkin memperkatakan kebenaran tanpa ada kebenaran tertulis di dalam kitab. Perhatikan itu. Makanya di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Artinya, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang ceroboh. Haleluya. Di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan hikmat. Di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan untuk berjalan, untuk melakukan segala sesuatu. Apalagi berkaitan dengan kebutuhan hidup. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan hidup kita.
Karena itu firman Tuhan berkata, renungkanlah firman siang dan malam supaya engkau apa? Bertindak hati-hati. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, tanpa firman di dalam hidup kita, kadangkala kita gampang terpengaruh. Tanpa firman kebenaran di dalam kita, kita sulit mengendalikan emosi kita. Kita sulit mengendalikan hawa nafsu kita, Saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, dengan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Haleluya. Karena firman itu tertulis di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Firman itu tertulis di dalam hatimu. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan buat setiap pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan sampaikan firman yang tidak tertulis di dalam hatimu. Yang engkau sampaikan adalah firman yang tertulis di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, kata firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat saudara, keberhasilan kita bukan karena keberhasilan, keberuntungan kita bukan karena pekerjaan yang kita kerjakan. No. Haleluya. Wow, saya terlalu bergairah. Ya. Keberuntungan dan keberhasilan bukan karena pekerjaan yang kita kerjakan, ya. Bukan karena pekerjaan itu yang membuat kita untung, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tapi karena pribadi saudara yang cinta akan rumah Tuhan. Karena pribadi saudara, hidup saudara yang diberkati, makanya apapun yang kau kerjakan pasti diberkati Tuhan. Kemanapun engkau pergi, engkau akan diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil. Kenapa? Karena hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Daud, bukan masalah katapelnya yang membuat dia beruntung sehingga membuat Goliat jatuh. Ya, tapi karena kehidupan Daud yang cinta akan rumah Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan katapelnya Daud yang membuat Daud beruntung sehingga Goliat jatuh. Tapi karena kehidupan Daud yang sudah diurapi Tuhan. Karena kehidupan Daud yang diberkati Tuhan. Makanya saya mau katakan, katapel pada masa itu, anak-anak seumuran Daud memiliki katapel yang sama. Tapi ketika katapel itu ada di tangan orang yang diurapi, maka musuh raksasa itu dirobohkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Tantangan masalah itu bukan persoalan. Yang menjadi persoalan, apakah hidupmu ada kebenaran? Kalau hidupmu ada kebenaran, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau hidupmu menyimpan firman, saya mau katakan buat saudara, saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan pekerjaan kita yang diberkati, bukan hasil ternak kita yang diberkati, ya, bukan lembu sapi kita yang diberkati, bukan adonan kita yang diberkati, tapi hidup kita yang diberkati. Haleluya. Bukan karena kita ada di kota yang penuh, kota yang memang penuh perusahaan, banyak perusahaannya sehingga kita gampang dapat pekerjaan. No. Tapi karena hidup kita diberkati. Makanya di dalam Keluaran pasal 28, coba kita lihat firman Tuhan ini. Keluaran pasal 28. Di situ dikatakan. Ulangan pasal 28, sorry. Terlalu bergairah. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari jika baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Jika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang memanifestasikan agenda kerajaan Allah. Kita sedang menerima agenda Tuhan. Kita sedang menerima tujuan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita merenungkan firman, waktu kita menerima kebenaran, kita sedang menerima, oh haleluya, semua rancangan yang luar biasa itu terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa menggenapi firman Tuhan
Karena itu makan firman. Terima firman Tuhan. Karena firmanlah yang akan menggenapi dirinya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya semakin banyak engkau menerima firman, semakin banyak engkau terima kebenaran, semakin banyak engkau merenungkan firman. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak ibu saudaraku, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, efek daripada kehidupan yang berhasil karena engkau cinta akan Taurat Tuhan. Bapak ibu saudara, saya rindu saudara, ada banyak orang ketika firman Tuhan bicara tentang buah, mereka kaitkan dengan berkat jasmani. No, ya, buah di dalam firman Tuhan tidak bicara tentang jasmani. Jasmani, berkat jasmani adalah manifestasi daripada apa yang saudara dapat di alam rohani saudara. Haleluya. Apa yang saudara dapatkan di dalam kehidupan rohani saudara. Mari kita lihat firman Tuhan Mazmur pasal 1 sebelum saya akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak ibu saudara, kata firman Tuhan, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Sebagai hamba Allah, saya mengatakan, dasar kita adalah Kristus. Bagaimana kita membangun? Kalau hari ini sudah terima firman Tuhan, harus sudah terima kebenaran. Dan beberapa waktu ke depan ada tantangan, ada persoalan. Saudara, itulah waktu di mana saudara akan menghasilkan buah dari firman yang saudara. Firman itu harus menghasilkan buah lewat kehidupan saudara. Jadi menghasilkan buah pada musimnya. Musim itu bicara waktunya. Waktu yang Tuhan sudah tentukan. Waktu di mana saudara harus menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran yang saudara terima lewat firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu gunanya mendewasakan kehidupan kita. Proses hidup ini, masalah hidup ini, tantangan yang datang dalam hidup ini tidak mendewasakan kita. Tapi tantangan persoalan ini untuk memproses otot-otot rohani saudara dan saya. Apakah benar-benar terhubung dengan sumber makanan yang dari surga itu atau tidak. Menerima asupan surgawi itu atau tidak. Urat-urat tulang daging dan darah saudara benar-benar menerima firman yang mendarah daging di dalam kehidupan manusia, di dalam loh hati saudara atau tidak. 2 Korintus pasal 3. Haleluya. Sehingga kita benar-benar mendapat asupan firman itu. Sehingga membuat urat daging, tulang dan darah kita benar-benar strong ketika menghadapi tantangan. Kita tidak gemetar menghadapi cobaan. Urat-urat kita tidak tegang, kita tidak stres, tapi kita fresh. Kenapa? Karena kita sudah menerima firman yang hidup dan menghidupkan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, buah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Ini analogi yang luar biasa, di mana orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang selalu kebenaran yang diambil, firman yang menjadi makanannya dari waktu, firman menjadi prioritas utama dalam hidupnya, maka dia akan terus mengalami pertumbuhan, kedewasaan, pertumbuhan rohani terus bertambah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika tiba waktunya, ya, musim itu tiba. Musim apa? Musim untuk menghasilkan buah. Ketika ada tantangan, itu musim buat kita. Masa pandemi adalah musim buat kita. Haleluya. Masa pandemi corona adalah musim bagi setiap orang percaya. Makanya kita tahu bahwa sebagai hamba Tuhan, saya bisa tahu mana orang yang suka beribadah, mana orang yang cinta rumah Tuhan, dan mana yang bukan. Di masa pandemi corona seperti begini, ada banyak gereja yang melakukan live streaming. Ya, ada banyak gereja yang melakukan streaming, tidak dapat pertemuan di gereja, pertemuan muka dengan muka. Kenapa? Karena protokol kesehatan, sehingga dibatasi semua. Orang yang cinta rumah Tuhan, dia akan terus berjuang untuk jumpa, sekalipun hanya lewat streaming. Tapi orang yang memang sudah tidak punya niat untuk beribadah,
akan terlihat. Makanya Maleakhi pasal 3 katakan bahwa akan ada perbedaan antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Zaman ini menentukan, zaman ini membuat perbedaan itu. Dan inilah waktunya. Pandemi Corona adalah musim kehidupan di mana orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, masing-masing kita akan menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran itu akan terlihat di hari-hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persiapkan hidupmu. Dasar kita jelas yaitu Kristus. Tapi perhatikan bagaimana yang kau membangun. Semangat gairah saja tidak cukup, ya. Tapi harus minta Tuhan untuk memberi roh hikmat dan wahyu, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan ini. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini lewat tayangan video hari ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.